Terus dari mana lagi teman-teman yang udah hadir sambil kita nunggu yang lain? Ada nggak di sini yang dari daerah Papua? Papua nih pergerakannya lagi luar biasa progresif banget loh teman-teman. Mungkin sekali waktu nanti boleh dengar sharing-sharing dari teman-teman kita di Papua ya. Mereka menggarap habis, meratakan benar-benar tanah Papua dari level pekerja sipil sampai pekerja pemerintah gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya link-link di daerah itu sangat peluang besar untuk bisa membangun jaringan ya. Oh, Om Budi ternyata Tangerang sama saya, Om. Saya baru tahu. Saya BSD juga. Selamat malam semua. Welcome. Sambil kita nunggu 1 menit lagi kita mulai. Teman-teman, malam hari ini kita akan dengar banyak sharing dari speaker kita yang sangat spesial ini. Speaker yang sangat luar biasa ini, yang benar-benar kalau saya baca kisahnya, itu saya sampai mikir, aduh, pengen banget saya bisa seperti itu ya, dalam kalau speaker kita ini selalu mempunyai bahasa di dalam membimbing downline-nya itu menggembalakan gitu ya. Saya kepengen banget belajar banyak, dan saya yakin teman-teman kalau di tempat ini malam hari ini membuka hati sungguh-sungguh dengan satu kerinduan, dengan satu mimpi, saya mau sukses. Kalian pasti akan diberkati banget. Karena sharing-sharing setiap yang kita sediakan itu adalah bukti kita care. Sharing is caring. Sharing is caring. Sharing is caring. Sharing is caring. Oke. Iya, teman-teman, kita akan mulai. Karena sudah lewat 1 menit, saya akan undang speaker spesial kita malam hari ini. Yang teman-teman tentunya sudah tahu, speaker spesial kita. Oke, ini adalah founder dari Ultima 28. Jeng. Silakan Ko Gunarto. Waduh, Ko. Luar biasa. Halo, Pome. Luar biasa, Ko. Saya rasanya kayak langsung bergecar-gecar, Ko. Waduh, Koko menginspirasi banget loh, Koko ngomong-ngomong, Kok. Bener-bener saya, Koko datang di sini aja rasanya ini rambut saya tambah keriting nih, Kok. Karena udah rasa kayak semakin kepanasan nih, Kok. Keren banget. Malam hari ini kita semua dari tempat ini nih, Kok. Pengen dengar tentang kisah success story-nya Ko Gunarto sampai bisa jadi seorang leader yang betul-betul menggembalakan downline-nya dalam 2 tahun itu bisa mencapai 23.000 orang ya, Ko ya? Iya. Benar-benar luar biasa. Itu nggak hal yang mudah loh, Ko. Nggak hal yang mudah untuk bisa di dalam apalagi era pandemi ini membangun sampai 23.000 orang dari suasana pandemi ini yang orang juga takut memulai bisnis, orang yang juga lebih pesimis, lebih pasif. Dan saya lihat di postingan Koko selalu lihat selalu bicara orang-orang dengan semangat, dengan gairah, dan saya luar biasa banget waktu Koko bilang setelah ada acara apa tuh TNB ya kalau nggak salah, yang kemudian closing satu orang closing 15 diamond ya, Kok ya? Iya. Nah, itu betul-betul suatu buat saya hal yang sangat banget menginspirasi, dan saya pengen tahu itu rahasianya, Kok. Oke, teman-teman, saya akan kasih kesempatan kepada Ko Gunarto. Kita akan sharing. Sharing is caring. Sharing is caring. Jadi kalau kita sharing, kita merasa di-caring gitu ya. Jadi kita mulai ya, Ko. Saya mau tanya nih, Ko, dan ini tentunya juga pertanyaan semua teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya dulu sebelum Koko menjalankan AFC, Koko katanya bisnismen ya, Ko ya? Benar ya, Ko ya? Iya, betul. Ya, mungkin sebelum saya masuk pertanyaan, saya nih keterusan nih, Ko. Sebelum masuk pertanyaan, mungkin Koko mau say hello dulu atau something gitu, Ko. Silakan, Ko. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Nih senang banget ya. Saya melihat Doraemon itu paling kreatif, paling kompak gitu. Postingannya juga aneh-aneh, makanya saya bilang sama Riana kok nggak habis-habis gambar Doraemonnya. Canggih betul. Kantong ajaib, Kok. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Hebat.
Oke, kok saya kepengen tanya nih kok tentang success story kok Gun ya. Sebelum join di AFC, itu kan kok pebisnis ya kok? Boleh cerita nggak kok dari Koko bisnis di sebagai pebisnis yang tentunya juga bisnis itu kan udah jalan ya kan karena Koko bilang Koko sampai masuk ke pemerintahan, instansi-instansi, masuk ke apa banyak perusahaan-perusahaan juga. Berarti tentunya proyek-proyek yang ya itu proyek-proyek besar lah kok, entah besar entah kecil tapi itu semua berkat Tuhan. Nah, kemudian yang saya mau tahu dari turning point-nya dari Koko masuk menjalankan bisnis selain AFC sampai kemudian Koko start masuk AFC itu awal mulanya gimana kok ceritanya kok? Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Pome. Jadi teman-teman, ya kalau ditanya ceritanya bagaimana, dari awal, dari umur berapa ya? Mungkin dari SMA saya sudah mulai berbisnis gitu ya. Jadi SMA sudah diserahkan apa namanya pegang perusahaan eh, kakak saya punya di Bandung pegang alat-alat fitness dan kemudian eh, setelah beres SMA langsung kuliah ambil desain interior dan kemudian tahun 92 saya mulai bisnis sebagai exhibition organizer ya. Waktu itu saya suka bikin pameran-pameran, pameran otomotif, pameran properti, pameran furniture, kemudian pameran komputer, pameran home appliance, ya di JHCC dan di berbagai kota ya di Surabaya dan eh, Cirebon, Semarang gitu. Nah, sejak tahun 98 kena badai Krismon bubar ya. Saat itu eh, ya saya mengalami kehancuran juga karena pada saat itu kita betul-betul sulit sekali ya. Ada beberapa orang yang malah bangkit di situ tapi buat saya itu hancur pada saat kena badai 98 ya Krismon. kok ya? Pas lagi tahun 98 98. yang ada itu kan kok demo-demo ya? Kok bener ya kok? Ya, ya, ya. Oke, Saat oke, itu oke. bank dilikuidasi, Benar, semuanya benar. kita Betul, usaha betul. saya di bidang pameran, pameran properti, boro-boro orang mau jual properti. Yang Ancur-ancuran ada, itu saat itu. iya. Nah, setelah mengalami kehancuran, ya mau mulai bangkit lagi bingung mau usaha apa, dicoba-coba buka restoran, buka jual beli mobil dan sebagainya. Saya udah pernah coba jalanin, tapi ya itu nggak panjang ya. Dan akhirnya tahun 2001 saya memulai kembali bisnis interior. Saya produksi mebel dan sebagainya dan puji Tuhan lama-lama recovery ya, kerugian-kerugian mulai tertutup semuanya dan akhirnya kembali lagi bagus. Nah, akan tetapi di dalam perjalanannya ini tahun 2015 mulai terjadi penurunan karena memang ekonomi global sedang mengalami goncangan juga ya, terutama bagi eh, ada aturan pemerintah, regulasi pemerintah bahwa eh, pembelian properti kena pajak progresif. Jadi orang mulai ngerem tuh, Mulai ya, takut. yang investasi mulai ngerem. Proyek-proyek saya yang sudah didesain banyak yang batal, yang sudah di depan mata batal. Jadi akhirnya singkat cerita eh, di situ saya nggak bisa kuat lagi nahanin produksi, ya workshop terpaksa harus tutup, kemudian eh, ya dibubarkan dan saat itu makin lama makin berat ya kondisinya ya. Nah kemudian ya lama-lama apa yang saya miliki ya gunung digarukin terus juga kan botak. Habis Nah jadi lama-lama ya akhirnya kok dari ya. situ saya bukan cuman minus, jadi bukan cuman habis tapi minus. Kenapa? Karena saya investasi diajak teman investasi bisnis minyak solar di Batam di kapal tanker. Nah di situ saya kena kemakan juga. Habis sudah mobil Iya, semua iya, udah. iya. Jadi Mm-mm. saya udah benar-benar berangkat dari nol di situ. Jadi sebenarnya Koko tuh di dalam berbisnis sudah mental Koko udah dibanting-banting terus deh ya kok ya. Dari bangun jatuh berkali-kali. Jadi pengalamannya pasti udah banyak banget ya di dalam bisnis ya kok ya. Ya kurang lebih lah ya.
Iya, iya. Itu kemudian Koko sampai bisa ketemu AFC itu 2019 ya, Ko ya, ketemu di AFC ya. 2019. Nah, itu boleh tahu kok, awal mula Koko sampai bisa ketemu di AFC itu siapa yang nawarkan, terus kemudian Koko mulai terpikir, ah saya mau coba, itu gimana ceritanya kok? Oke, jadi begini, pada waktu saya dalam keadaan terpuruk, saya lagi bingung mau usaha apa, kita serba nggak ketemu jalan. Di rumah aja salah, keluar mau ngapain, bingung gitu kan. Jadi serba bingung. Akhirnya pada waktu tahun 2017, kakak saya ajakin saya ikut MLM perusahaan Amerika, namanya WGN, World Global Network. Nah, dia jual ini wearable device, alat untuk pengecekan eh, heart rate, kemudian ya seperti Fitbit kayak gitulah, seperti Apple Watch gitu. Dan saya nggak tertarik terus terang, karena saya sudah pakai Apple Watch dan saya seneng gadget ya. Jadi saya sudah pelajari, saya sudah lihat bahwa produk itu nggak menarik gitu buat saya. Lalu tiba-tiba nih koko saya daftarin saya langsung di sana gitu. Waduh, saya udah dijoinin sama dia gitu kan. Nah, kalau di sini kira-kira ambil paketnya yang diamond lah kalau di AFC. Oh, oke, oke. Wah, saya udah didaftarin, kalau saya nggak kerjain kan kasihan juga koko saya. Akhirnya saya coba-coba deh, saya gali karena saya memang tadi basicnya seneng gadget. Akhirnya saya pelajari dan saya menguasai barang itu. Nah, akan tetapi memang ini bisnisnya susah banget. MLM tersusah menurut saya. Sangat sulit, sangat ribet, back office-nya aja setengah mati, kemudian untuk cairkan bonusnya susah, kalau ada klaim-klaim komplain segala macam juga susah. Nah, tetapi karena saya senang di bidang gadget, makanya saya mendalami. Buat saya pribadi, saya cuan, ya, saya untung di situ, tapi buat downline susah sekali menjual. Nah, jadi salah satu downline saya namanya Ling Ling, itu downline di WGN. Singkat cerita, tahun 2019 bulan Januari dia kasih tahu saya, Gun, ini ada MLM bagus, dia bilang gitu. Kamu kalau di sana pasti sukses lah. Apaan Ci? Saya bilang gitu kan. Ya ini produk kesehatan lah untuk stem cell, dia bilang gitu kan. Kamu datang deh, lihat di Lipo ya, di kantor AFC pada waktu itu ada pertemuan. Saya bilang oke. Okay. Nah tapi saya nggak pergi karena memang saya nggak tertarik gitu loh. Akhirnya bulan Maret tahun 2019 dia hubungi saya lagi. Nah, kemudian ketika dia hubungi saya, dia kasih tahu saya, Gun, ini ada seminar lagi di Bandung di Hotel Yellow Pascal ya. Yang presentasi di situ ada dokter namanya Dokter Luigi, dia bilang gitu kan. Nah, ini saya kasih ya nomor telepon Dokter Luigi ya, kamu kontak langsung ya dengan dia. Ya, Ci. Tapi saya nggak pergi, saya nggak tertarik gitu loh. Dan memang saya pada waktu itu juga pas lagi demam. Akhirnya ada satu teman lagi, namanya Hidayatullah, dia MLM juga, dan dia nge-push saya untuk datang ke acara itu juga, acara Dr. Luigi tentang terapi stem cell. Dan saya mulai bingung nih, ini ada 2 orang nyuruh ke sana, ada apa ini? Akhirnya saya iseng-iseng pas lagi buka Facebook, tiba-tiba ada satu teman saya juga, dia di WGN juga. Nah, namanya Ria. Saya bilang, Ria, kamu datang ke acara itu? Iya kok, gimana menurut kamu? Wah ini mah bagus pisan kok, dibilang gitu. Ini mah bener-bener duitnya enak, dibilang gitu. Hah? 3 orang udah ngomong bisnisnya bagus, saya mulai berpikir nih, nggak ada salahnya saya coba denger ya. Itu masih di Karena memang 2019 ya kok ya, waktu itu ya. ya bulan Berarti Maret itu. masih Nah, masih awal-awal AFC ya kok. masih betul Oke. betul masih apa namanya sistem back office-nya juga masih yang lama gitu. Nah, Ya oke. akhirnya saya berpikir pengen coba datang juga nih, tapi saya demam pada waktu itu. Saya ingat acaranya diadakan hari Jumat. Nah, itu hari Kamis saya coba dengar dari Ria katanya bagus. Akhirnya saya bilang, wah ini kelihatannya saya nggak bisa pergi, ya udah dah. Jadi saya WA ke Dokter Luigi, Dok, ini saya dapat rekomendasi dari Cilingling
untuk ketemu dokter. Cuman saya sekarang nggak bisa, lagi demam. Kalau besok saya fit dan sehat, dok, besok kita ketemu ya. Oh ya, silakan silakan Pak Gun, dibilang gitu. Dia udah tahu nama saya Gunarto, udah direkomendasi berarti ya. Nah akhirnya besoknya ternyata saya sehat gitu, udah hilang demamnya. Ya udah, saya coba berangkat aja ke hotel gitu kan, di Hotel Yellow Pascal pagi-pagi. Saya ingat jam 9 saya ketemu Dokter Luigi dan ada Cisianti juga pada waktu itu. Dia lagi ngobrol berdua. Saya datang ngobrol-ngobrol dengan Dokter Luigi, saya dengar dia cerita tentang produk dan sebagainya, dan kemudian dia cerita marketing plan. Saya banyak tanya juga sama Dokter Luigi, dan akhirnya ya satu hal yang membuat saya tertarik pada waktu itu karena bonusnya dibayar harian. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Karena apa? Karena di WGN mau tarik uang setengah mati, susahnya bukan main. Dipotong lagi dolarnya, udah pencairannya sangat lama. Downline sudah pada marah ke saya gitu, bukan marah ke saya lah, komplain lah mereka, kok lama sekali nih. Wah, saya jadi nggak enak. Nah, karena pada waktu itu memang saya kan nggak pengalaman di MLM. Jadi karena koko saya daftarin nekat aja, kita nggak tahu legalitasnya, nggak ada. Terus kemudian izin MLM-nya nggak ada, kantor nggak ada, udah berani nekat gitu kan. Waduh, sebenarnya saya resiko juga jalanin gini, bisa resikonya kasihan member-member gitu. Nah, tapi di situ saya terus terang banyak belajar tentang sistem dan sebagainya dari pengalaman di WGN itu. Nah, akan tetapi ya mungkin sekitar 8 bulan lah bubar akhirnya. Saya sendiri yang mengundurkan diri gitu ya. Saya bilang saya udah nggak sanggup lagi karena semua keluhan-keluhan member jadi lari ke saya, jadi seakan-akan saya jadi call center dari WGN, dan sementara WGN-nya sendiri nggak mau buka kantor di Indonesia, ya saya keberatan lah, saya bilang, jadi saya repot gitu. Nah, kembali ke AFC, jadi akhirnya pada waktu ketemu Dokter Luigi diterangkan bonusnya dibayar harian. Nah, saya di situ mulai berpikir dan mulai tertarik nih gitu. Nah, pada waktu selesai ngobrol, saya nggak langsung join, tapi saya teliti dulu, saya pelajari dulu lebih dalam lagi, dan saya coba cek di Google review tentang SOP 100, kelihatannya kok nggak ada masalah nih, ya reviewnya rata-rata semuanya bilangnya bagus, manfaatnya bagus. Nah, akhirnya saya coba terus kontak ke beberapa teman di ring satu saya yang di WGN. Nah, kebetulan di WGN ini karena saya all out, full melayani sepenuh hati, dan saya sudah tidak lagi memandang crossline. Banyak sekali crossline yang saya bantu karena ini bicara gadget, mereka nggak ngerti, barang bukan rusak, tapi nggak tahu cara pakai, tapi saya bantu semuanya. Nah, akibatnya ketika saya tidak lagi di WGN, ada pesan-pesan sponsor dari beberapa teman. Gun, nanti kalau kamu MLM kemana aja, ajak-ajak saya ya. Wah, ini enak nih dalam hati saya kan. Nah, akhirnya pada siap ya kok ya, udah pada siap mau nimbrung ya kok. Oke. Iya, pas waktu di ada AFC ini, sebelum saya join, saya kontak-kontakin dulu tuh ring satu saya. Kamu mau nggak nih ada MLM bagus? Nah, beberapa orang seperti Pak Adi Gunawan ya, sekarang di tim saya ada Pak Adi Gunawan. Saya kontak dia, Ko Adi, ini ada MLM bagus, katanya dari Jepang, bagus nih. Terus Kogun udah pelajari? Udah. Gimana menurut Kogun? Ya menurut saya sih bagus lah, oke lah, boleh lah kita gabung di sini. Ya udah, kalau memang bagus saya ikut. Dibilang gitu. Wah, saya bilang nih enak banget punya prospek kayak gini. Iya. Ya, dia nggak tanya barangnya kayak gimana, marketing plan-nya apa, dia nggak tanya gitu ya. Jadi dia bilang, ya udah kalau Kogun ikut, saya ikut, dia bilang gitu. Nah, saya hubungi lagi beberapa teman lain seperti Lili, Baby Ivo, dan beberapa teman, mereka pada mau gabung gitu. Ya udah, karena mereka mau gabung, ya saya siap-siap aja. Cepat-cepat saya ambil paket yang diamond. Nah, ketika ambil paket yang diamond, mulailah Pak Adi Gunawan langsung diambil 3 diamond. Nah, itu satu-satunya tuh pada waktu itu Adi Gunawan hebat tuh. Dia orang pertama yang begitu join langsung dapat tiket ke Jepang.
Oh, jadi waktu 2019, sorry kok saya nanya karena saya waktu itu saya belum join ya. Jadi saya baru join 2020 mau tanya. Jadi 2019 itu trip pertama itu ke Jepang ya kok ya? Jepang. Jepang Oh, dan langsung waktu saya berangkat ke Semarang, satu hari Adi Gunawan bisa berhasilkan kumpulkan teman-temannya pada ambil diamond dan direct sponsor dia pada waktu itu masih ringan ke Jepang cuma 6 diamond deh kalau nggak salah apa 8 saya lupa deh langsung dia dapat satu tiket dalam satu hari. Saya bilang keren banget nih. luar biasa, Gitu. keren banget. Keren banget. Berarti emang benar sebetulnya waktu di awal-awal itu AFC itu memang juga di kalangan para prospekan dan orang-orang yang member itu emang nguntungin bener ya kok ya saat itu ya. Betul, betul. Nah, saya kontak lagi, itu saya udah taruh di sebelah kiri Pak Adi Gunawan, sebelah kanan saya simpan lagi Dokter Armin gitu kan. Sama dia juga ketika saya hubungi ngobrol-ngobrol dan dia coba pelajari karena dia dokter dan dia mau tahu dulu barangnya seperti apa dan kemudian dia coba diberikan kepada papanya ada diabetes dan ternyata reaksinya bagus. Nah, Dokter Armin langsung gabung di situ. Kemudian beberapa teman pada join juga. Ya, awalnya seperti itu. Jadi Jadi memang ketika awal karena saya menjalani AFC ini, saya eh apa ya? Saya nggak memikirkan pairing. Yang saya pikirkan adalah direct sponsor. oh Karena oke pairing itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya betul gitu ya. betul Yang penting dan saya direct sponsor aja, saya naruh posisi kiri kanannya, groupingnya supaya jangan keliru, jangan salah. Nah itu di awal saya setting seperti itu. Nah cuma di sini teman-teman yang saya mau informasikan karena saya eh, gabung di AFC dalam keadaan hancur pada waktu itu secara ekonomi. Saya bukan lagi dalam keadaan nol loh. Pada waktu itu saya dalam keadaan minus banget gitu ya. Lagi kelilit hutang lumayan banyak. Nah, kemudian pada waktu saya mau memutuskan ambil sebelum saya melangkah prospek nih ya, tadi saya keliwat, sorry. Sebelum saya memutuskan langkah prospek, saya kumpulkan anak-anak, saya kumpulkan istri saya, gitu kita sama-sama berdoa mohon petunjuk Tuhan dan saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, ini ada satu peluang bisnis, kalau Tuhan tidak buka mata saya tidak akan bisa melihat peluang ini. Dan kemudian, kalaupun Tuhan izinkan untuk saya masuk ke dalam bisnis ini, jika Tuhan tidak kirimkan orang-orang yang tepat kepada saya tidak juga bisa mengerjakan MLM ini. Karena bagi saya MLM yang saya kerjakan di WGN 8 bulan boleh dibilang gagal gitu kan. Nah, saya bilang kalau Tuhan tidak menyertai saya pasti gagal, saya bilang gitu. Nah, akhirnya setelah selesai doa dan ternyata memang entah bagaimana sepertinya dibukakan dan diberikan kemudahan-kemudahan banyak orang yang trust akhirnya mereka gabung gitu. ya ya. Jadi kok waktu langkah-langkah awal Koko di dalam memprospek saat pertama kali join di AFC, Koko itu lebih fokus untuk cari orang-orang yang Koko sudah punya bonding dan hubungan baik ya kok ya. Betul, betul, betul. Karena eh, ya yang saya bilang ring satu itu adalah orang-orang yang pernah kerja sama saya di WGN gitu loh. Nah, Ya. karena bagi saya kalau saya taruh mereka di atas istilahnya di jaringan utama, ya paling enggak mereka akan bisa kembangkan bareng-bareng dibandingkan saya isi keluarga-keluarga dulu atau yang lain gitu ya. Iya, ya. Kok mau tanya kok, kalau ketika Koko saat awal start di AFC, terus kemudian Koko mulai terpikir, saya mau full heart dan full time, itu apa begitu masuk di AFC atau karena Koko sudah mulai lihat jaringan terbentuk kok? Enggak, saya udah nggak ada punya pilihan lagi karena memang saya jobless pada waktu itu saya udah apa namanya kan saya udah bilang tadi bahwa WGN-nya juga udah bubar gitu ya. Iya, iya. Saya udah nggak terusin gitu. Jadi Jadi Koko, pada waktu saya memutuskan gabung AFC ini memang dalam keadaan ya memang lagi nggak ada kerjaan juga gitu. ya ya. Jadi Koko tahu, pokoknya saya sekali nyemplung ini saya perjuangin sampai berhasil gitu ya kok ya. Iya, iya. Nah, Nggak ada yang membuat saya besar hati kenapa? Karena pada waktu saya closing besok udah cair besok bonusnya. Wah, dapat saya bilang duit. Iya, enak benar banget. benar.
Nah, ini terus terang nih, bisnis saya dari dulu sejak tahun 90-an, bisnis exhibition organizer itu sifatnya kan proyek. Ketemu lagi bisnis eh mobil, income-nya nggak bisa harian. Masuk Betul. lagi ke bisnis interior, nggak bisa Oh, apa ya. namanya uangnya masuk harian. Ya. Nah, berpuluh-puluh tahun ya saya melihat kadang-kadang kepengen gitu ya. Saya sering loh berdoa, Tuhan bukakan saya jalan dong, saya bilang gitu. Saya pengen punya usaha yang income-nya bisa harian. Nah, saya di situ mulai melirik, saya lihat orang yang usaha makanan, restoran kok kayaknya enak ya. Uangnya masuk setiap hari gitu. Kalau saya kerja proyek, kerja interior, dari desain sampai produksi itu makan waktu bisa 2 sampai 3 bulan baru selesai itu tagihannya ya. Nah, jadi saya lihat enak banget nih punya income harian, tapi kok nggak kejawab-jawab. Buka restoran, nggak jalan gitu kan. Nah, akhirnya saya menemukan di AFC income harian, saya baru inget, waduh ini jawaban doa saya terkabul kalau gitu. Ya, amin, amin. Jadi benar-benar waktu ketemu AFC itu seperti ketemu anugerah Tuhan, betul ya, jalan Tuhan ya kok. Sangat betul. Ya, kok saya mau tanya kok, menurut Koko, di tahun pertama Koko menjalankan AFC ini, kan Koko termasuk kondisi Koko saat itu minus ya. Kemudian Koko menjalankan AFC ini start awal itu langsung full heart betul-betul karena kondisi jobless. Nah, yang saya mau tanyakan waktu Koko menjalankan AFC di tahun pertama, Koko termasuk yang pertumbuhannya direct sponsor dan total downline itu termasuk cepat atau banyak sekali ngalamin penolakan kok? Di tahun awal dulu kok. Di tahun awal, terus terang aja, pada waktu saya gabung AFC, apa ya, bagi saya cukup cepat sekali. Saya rasanya kok diberi kemudahan, segala sesuatunya diberikan kemudahan, kemudahan, kemudahan. Saya gabung AFC 3 bulan udah Toreda. Bulan keempat Ronin, bulan kelima Samurai. Semuanya itu murni saya kerjakan kaki kiri kanan tanpa ada bantuan spillover dari upline. Dan apa namanya pertumbuhannya menurut saya cukup sehat. Kenapa? Karena eh, keberhasilan saya naik ke Samurai itu bukan karena apa ya, bukan karena saya banyak direct sponsor, tapi memang timnya bergerak di bawah gitu. Betul, Di betul. Jadi, awal-awal 1 tahun pertama eh, cukup bagus banget ya. Saya bilang boleh dikatakan cukup pesat sekali ya, ya, karena saya ingat pada waktu itu kita grand launching di atas kapal pesiar pun eh, saya Samurai satu panggung dengan Dokter Yudi, satu panggung dengan Yohanes. Dia bilang, tapi sekarang saya ketinggalan jauh. nggak apa-apa kok. Nanti sebentar lagi nyusul kok. Tenang aja kok. Saya pasti nyusul kok. Kok, mau tanya kok. Hmm, kan kok berarti kalau bisa naiknya cepat, itu kan hanya satu-satunya cara adalah duplikasi ya kok. Betul nggak kok? Kalau kita mau direct sponsor terus kan kita nggak akan bisa bertumbuh kenceng dan nggak bisa bertumbuh berlipat ganda. Hitungannya cuma pertambahan doang. Itu kok bisa sampai menduplikasi diri, sampai terbangun jaringan yang sampai sekarang ini bisa 23.000 orang. Itu gimana gimana strateginya kok dalam membangun jaringan bisa sampai terjadi duplikasi terus-menerus kok? Sebetulnya pola yang saya kerjakan adalah sama seperti pola-pola dari teman-teman lain, ya dari Pak Budi Darwin, dari Ardian, karena saya juga kan ikut belajar dari Niko gitu kan, kita roadshow sama-sama, LOP bareng-bareng, bulan Mei kita ke Medan pada waktu itu sama Ko Budi, tidur satu kamar, satu hotel, asik banget gitu ya, banyak belajar dari Ko Budi Dapat juga ilmu saya. banyak pasti. Iya gitu. Nah itu mentor yang luar biasa Pak Budi Darwin itu. Nah kemudian eh, yang saya lakukan ya gini loh. Kita memberikan contoh kepada downline apa yang saya perbuat gitu. Bukan yang saya katakan. Kalau yang saya katakan itu nanti impactnya kurang power. Jadi biar mereka melihat kegiatan saya itu yang saya lakukan. Nah makanya saya banyak activity, saya main di sosmed, bikin video-video ya. Jadi downline-downline melihat bahwa wah upline gue kerja banget nih. Nah di situ mereka
terbakar dan mereka terbakar. mulai Betul, bergerak betul, ke bawah betul, semuanya betul. Jadi gitu. lead by example bener-bener ya kok. Ya, Iya, iya, oke, oke. Kok, ini kan ceritanya nih enak terus nih kok sejak join di AFC nih kok. Begitu join di AFC pertumbuhannya cepat, masuk di Toreda, masuk di Ronin, langsung naik ke Samurai, duplikasi juga maksimal banget. Nah, ada nggak kok cerita kisah-kisah sukarnya, jatuh bangunnya, atau saat-saat merasa pening-pening pusing gitu kok jalanin AFC ini, tantangan-tantangan beratnya gimana kok? gini, sampai pening sih saya nggak pernah merasa begitu ya. Kenapa? Karena memang saya mengerjakan ini jaringan yang ada di saya itu adalah titipan Tuhan loh. Jadi saya Iya, mengerjakan ini menjadi bagian dari pelayanan gitu loh. Jadi iya, buat saya fun-fun aja, happy-happy aja, nggak ada pressure, nggak ada tekanan apa-apa. Nah, akan tetapi kalau ditanya perjalanannya ada hambatan, ada kesulitan atau bagaimana, jelas ada. Dan jelas juga ada faktor kesalahan saya juga. Kenapa? Jadi gini loh, pada waktu kita selesai annual rank di kapal pesiar, nah ini kesalahan saya memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada semua tim, kepada downline, untuk mereka mengembangkan timnya masing-masing, sehingga mereka diberi kebebasan untuk membranding tim masing-masing. Di situ mereka membangun dengan nama sendiri-sendiri. Nah, setelah selesai annual rank masuk tahun 2020, nah disitulah mulai kelihatan setiap tim ini mulai apa ya berlomba-lomba dengan cara sendiri, dengan gaya sendiri, dan akhirnya mereka saling bersaing ya. Nah, bersaing sih masih oke lah, nggak ada masalah gitu kan. Akan tetapi nih kok makin lama pergerakan mereka ini kelihatannya nih udah apa ya, masing-masing ingin membesarkan timnya sendiri-sendiri nih. Wah, saya bilang ini satu titik nih pasti akan bahaya banget gitu. Nah, di situ saya di tahun 2020 mulai berpikir gimana caranya harus dipersatukan mereka semua, karena kalau mereka berjalan masing-masing nanti pondasi jaringan saya nggak akan kuat. Saya ingat sejarah sejarah kita kenapa bisa 350 tahun dijajah oleh Belanda, bangsa yang sangat kecil bisa menjajah Indonesia 350 tahun segini besarnya. Karena apa? Karena negara kita ini dipecah-pecah gitu loh. iya, iya, Kerajaan-kerajaan betul, betul, berdiri betul. sendiri-sendiri dan nggak bisa satu. Wah, saya bilang ini bakal bahaya kalau begini terus-terusan. Itu sebabnya saya mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mempersatukan mereka. Agak sulit. Merangkul mereka nggak mudah loh. Karena mereka udah terlanjur besar. Masing-masing tim ini udah besar-besar semua nih. Wah, Betul, betul, betul. satu-satunya jalan saya harus persatukan mereka dengan kekuatan support system. Udah nggak ada jalan lain nih saya pikir. Saya berpikir keras tahun 2020, saya habiskan waktu saya curahkan seluruh energi saya untuk memikirkan support system. Bangun support system. Iya, nah makanya kenapa tahun 2020 agak lambat pergerakan saya, dan sampai 2021 ini pun sebenarnya nggak terlalu ngegas kenceng karena saya lebih fokus lagi beresin internal dulu. Nah, Iya, iya, saya iya. mulai merancang support system lama sekali. Berbulan-bulan saya pikir, apa ya untuk membuat support system ini gimana caranya, dan nggak ketemu-temu gitu. Nah, pada waktu akhir Desember tahun 2020, saya berangkat ke Jogja. Nah, di situ mulai Tuhan membukakan jalannya, kesempatan untuk saya bisa berpikir lebih dalam lagi tentang support system. Akhirnya Januari mulai orang-orang penting di tim saya kumpulkan, eh, kita sharing satu sama lain, saya ceritakan misi-misinya, dan kemudian beberapa teman ini memang menyambut baik dan mereka merespon positif. Nah, disitulah mulai saya membuat apa namanya persiapan-persiapan untuk membentuk support system. Nah, karena bagi saya di sini kalau kita bisnis
berpondasikan dengan uang, itu akan lemah pondasinya. Kenapa? Karena yang namanya uang, hari ini mereka dapat banyak di AFC, happy ya. Tapi satu saat kalau terjadi penurunan income, mereka ada penawaran bisnis lain di luar, cabut mereka, bahaya banget. Nah, itu yang menurut saya harus benar-benar bekali di tim saya ini dengan support system yang memperkuat pondasi jaringan saya. Nah, teman-teman tahu nggak, perceraian terbesar di Jawa Barat itu permasalahannya bukan karena selingkuh loh. Persentase perceraian yang paling tinggi faktornya adalah masalah uang. Nah, rumah tangga yang didasarkan karena uang, mereka nggak akan kuat, mereka akan rapuh dan akhirnya ribut dan ujung-ujungnya perceraian. Nah, di sini saya melihat banyak kasus seperti itu, makanya saya berpikir keras harus segera saya bereskan tim saya ini dengan support system, teman-teman ya. Nah, jadi pada waktu itu kita bentuk dan menggodoknya ini lama sekali. Karena support system itu bukan bicara training. Kalau training mah sangat gampang. Kita undang motivator, bayar. Tapi apakah itu cukup membekali suatu support system? Enggak. Ya, menurut saya kalau untuk training-training atau ilmu tentang MLM dan sebagainya, mereka bisa belajar dari manapun, dari buku atau dari banyak hal lah. Sekarang YouTube apa segala macam, banyak trainer-trainer bagus yang bisa membekali. Nah, tetapi di sini lebih dari itu, saya harus membuat tim saya ini bagaimana caranya supaya mereka bisa tergembalakan dengan baik. Gitu. Kalau kita bisa menggembalakan mereka, itu udah bukan soal uang lagi bicaranya, ya kan? Ya. Nah, kita bisa berikan perhatian, berikan dari hati ke hati kita bisa bicara, kita bisa mengubahkan karakter orang di sini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat nyaman orang berada di tim kita. Nah, ketika itu ada, maka pondasi kita akan kuat. Saya diberikan pelajaran kehidupan lewat kehancuran ekonomi saya. Ini jadi pembelajaran buat saya, di mana di saat anak-anak yang biasanya sudah hidup enak, SMP saya sudah berikan mereka mobil loh. Mereka setir sendiri ke sekolah dan sebagainya. Ketika saya hancur, tidak punya apa-apa lagi, mereka terpaksa harus naik angkot dan benar-benar hidup merih lah istilahnya ya. Nah, akan tetapi di sini saya bersyukur sekali, tidak ada satupun anak saya yang merasa kecewa. Tidak ada satupun anak saya yang merasa mengeluh dengan keadaan ekonomi kita. Istri saya pun tidak pernah memberikan tekanan-tekanan, tidak pernah komplain dan sebagainya. Kita udah biasa sampai benar-benar untuk makan besok aja kadang-kadang bingung untuk makan apa. Nah, di saat kehancuran ekonomi seperti ini, mereka tetap kuat dan solid. Kenapa? Karena di situ yang saya berikan adalah bukan uang lagi, tetapi hidup saya berikan untuk mereka. Benar-benar membagi hidup, benar ya kok? Iya, nah jadi lewat pelajaran kehidupan kehancuran ekonomi saya ini, saya coba terapkan di jaringan. Di tim saya, yang saya lakukan adalah saya berikan hidup saya untuk mereka gitu. Nah, makanya teman-teman, kenapa sih saya periode lalu Shogun, sekarang masih tetap Shogun periode tahun ini? Ya memang tadi saya bilang, saya tidak banyak waktu untuk benar-benar berjuang lagi, memfokuskan, mengembangkan jaringan. Tapi yang saya pikirkan adalah tim saya, yang di bawah-bawah ini, gimana caranya supaya mereka dululah pada naik. Kenapa saya jadi lambat? Karena saya banyak urusin kaki-kaki yang besar juga, gitu. Nah, memang secara bisnis hitungannya harus banyak mengejarkan kaki pencairan gitu kan. Nah, tetapi di sini saya tidak membeda-bedakan di mana tim yang membutuhkan saya hadir di sana. Di mana tim yang membutuhkan saya akan ada bersama dengan mereka. Nah, kenyataannya yang minta saya hadir tuh kebanyakan kaki besar. Tapi saya bersyukur. Saya bilang nggak apa-apa, saya lakukan itu dengan sukacita aja, karena bagi Tuhan ya, kalau Dia ingin mengangkat saya, mudah banget loh. Nah, cuman sekarang yang lagi dites adalah ujian hati saya. Gimana kamu merespon dengan keadaan tim kamu? Apakah kamu egois?
kamu urusin kepentingan kamu untuk pairing, atau kamu mau setia apa yang aku percayakan kepadamu. Nah, jadi saya di situ mengambil langkah, ya sudahlah, karena saya memang di sini fokus untuk membangun support system. Jadi yang saya berikan adalah kehidupan saya, makanya terlambat. Kita saat ini nggak bisa ngegas, udah ketinggalan jauh dengan teman-teman yang lain. Dengan Dr. Yudi mah jangan tanya, dengan Yohanes apalagi gitu kan. Bahkan dengan tim-tim yang baru aja udah banyak kesusul saya, tapi nggak apa-apa. Nah, apa namanya? Yang penting saya pengen tim saya ini semuanya tergembalakan dulu lah dengan baik gitu. Iya. Gitu, Pomek. Kok sebetulnya nih yang banyak pertanyaan nih yang kelihatannya keluar dari janjian kita nih kok, tapi benar-benar sungguh menginspirasi dan membuka pikiran saya. Dan satu pembelajaran bagus banget buat saya malam hari ini, bahwa kekuatan leadership itu yang bikin jaringan itu bertahan. Di mana Koko saat tahun 2020 ya kok bisa melihat ada benih-benih nggak bagus di dalam jaringan, yaitu benih perpecahan, kompetisi yang nggak sehat, mulai mementingkan tim masing-masing, dan mulai senggol-senggolan gitu ya. Tapi di situ Koko bisa dikasih hikmat sama Tuhan untuk cari jalan keluar, yaitu lewat support system. Dan dengan satu prinsip hidup Koko dari pengalaman hidup Koko yang lalu, bahwa yang terutama itu bukan uang, tapi benar-benar harus bisa memberikan hidup kepada orang-orang yang Tuhan percayakan ya, atau dalam bahasa Koko tadi, Koko menggembalakan mereka. Jadi kalau saya lihat nilai leadership Koko itu selalu fokusnya adalah kepengen anak-anak yang ada dalam naungan Koko atau downline yang dalam naungan Koko itu terangkat dulu gitu ya Ko ya. Ya, sampai beberapa hari lalu aja Ko Adi Gunawan telepon saya, dia kan kaki besar saya. Ko, udahlah tinggalin kita dulu, fokus aja dulu pencairan, Ko Gun beresin dulu aja kaki pencairan, dia bilang gitu. Santai, jangan pusingin saya Ko Adi. Yang penting tim siapa yang bisa saya bantu dulu, saya akan bantu. Kayak kemarin saya berangkat ke Bali, nggak ada pairing loh. Malah saya keluar uang. Karena saya urusin kaki besar, gitu loh. Dan nggak apa-apa, ya itulah. Jadi sebenarnya kembali lagi, yang penting anak-anak yang ada di bawah ini, tim saya ini, mereka semua bisa jalan dulu deh, gitu. Iya, betul kok. Jadi sebetulnya tantangan terbesar di balik kisah suksesnya Koko tadi, bisa cepat ke Toreda, cepat ke Ronin, cepat ke Samurai. Setelah masa itu berjalan, langsung Tuhan izinkan Koko melihat masalah-masalah di dalam grup, mulai ada perpecahan dan lain-lain, sampai Koko mengambil keputusan bangun support system yang kuat, dan Koko mengambil keputusan untuk approach pribadi sama mereka, memperhatikan sampai mereka semua keangkat, walaupun mereka ada di kaki yang bukan kaki pencairan Koko, tapi Koko fokus benar-benar anak-anak semua terangkat dulu gitu ya Ko ya. Nah Ko, saya mau tanya nih Ko, dari hal itu, dari hal leadership udah banyak manfaat yang kami terima ya Ko ya. Yang saya mau tanya, pandangan-pandangan orang terhadap Koko menjalankan MLM, dari orang-orang yang dekat, saudara, atau prospekan-prospekan, itu Koko mengatasinya bagaimana Ko? How to overcome ketika mau prospek orang, terus orang langsung bilang MLM, lu sekarang join MLM gitu, kok pebisnis join MLM gitu, cara mengatasi itu gimana kok? Saya tuh sebenarnya sangat bangga dengan bisnis di AFC. Dengan MLM-nya saya terlalu bangga banget, sehingga saya tidak pernah jadi beban kalau ada orang mempertanyakan tentang bisnis MLM. Bahkan ketika saya main golf dengan teman-teman, yang mereka tanyakan bisnis apa, saya langsung bilang saya MLM di AFC Pak, produk Jepang begini-begini. Saya nggak cerita bahwa saya ini pengusaha interior loh, tapi saya bilang saya MLM. Kenapa? Karena bisnis MLM ini bagi saya, ini bisnis yang sangat mulia gitu loh. Karena bukan hanya sekedar dapat uang, tapi kita bisa bermanfaat buat teman-teman, buat tim, buat orang-orang yang ada di bawah, itu lebih mulia menurut saya. Jadi saya nggak pernah pusing. Nah, sehingga ketika ada orang bertemu dengan saya yang skeptik dengan MLM, kebanyakan ya, saya lupa ya, yang nggak tembus berapa, tapi yang saya ingat banyak banget deh yang tadinya menolak, skeptik, akhirnya mereka join. Kenapa? Karena saya harus bisa bukakan kepada mereka bahwa ini loh sebenarnya MLM adalah bisnis yang sangat brilian. Kamu harus
harus kagum dengan orang yang menemukan pola MLM, saya bilang gitu kan. Nah, sekarang saya ajak mereka berpikir. Kamu lihat, nah, teman-teman yang skeptik nih. Kamu coba pelajari, kalau kamu mau mendapatkan hasil yang sangat besar, kira-kira pola bisnis yang seperti apa yang bisa dimainkan di zaman sekarang, saya bilang gitu. Karena pola kita kalau mau menjadi raksasa, dapat uang besar, bangun pabrik, itu zamannya sudah lewat. Mungkin zaman Orba itu bisa seperti itu. Akan tetapi kalau di zaman sekarang ini, banyak sekali pemain-pemain baru yang bermunculan, tiba-tiba jadi konglomerat. Karena apa? Karena dia main big data. Mark Zuckerberg, tiba-tiba ada orang berani beli Facebook dengan triliunan. Apa yang dijual, saya juga kadang-kadang waktu awal geleng kepala, nggak habis pikir gitu loh. Hanya sebuah sistem dibeli. Akan tetapi saya baru tahu di dalamnya adalah big data, itu yang menghasilkan uang besar ternyata. Lalu kenapa Gojek dia mau bakar duit di awal, ya? Dan kita tahu kan Gojek awal-awalnya murah banget ya. Iya. Tapi lambat laun, lama-kelamaan nih setelah dia mencapai target 10 juta member, kembali harganya normal dan gak murah-murah amat jadinya. Akan tetapi sudah tanggung 10 juta member ini sudah terikat banget dengan Gojek, sehingga kita nggak bisa lari kemana-mana lagi menggunakan Gokar, GoFood, dan sebagainya. Nah, disitulah uang kecil jadi besar. Kenapa? Karena main masa, main big data. Orang top up GoPay nggak usah banyak-banyak. 1 bulan setiap orang hanya 100.000 aja dikali 10 juta, berapa triliun uang yang masuk. Sampai akhirnya ekspansi terus Gojek kan. Bahkan pesaing-pesaingnya seperti Uber dan kemudian ada Grab gitu ya. Dan akhirnya Uber nggak bisa bertahan, hanya bisa bertahan Grab. Mereka berlomba-lomba bermain di area jaringan seperti ini. Nah, uang kecil bisa jadi besar karena kelipatan manusianya besar di dalamnya. Uang 100.000 bisa hasilkan triliunan, dari mana ceritanya? Bisnis saya interior. Saya mau dapat keuntungan yang besar, berarti saya harus ada omset yang besar dong. Begitu saya dikasih omset besar, produksi saya harus besar. Ya mebel, mau dibesarkan, tempatnya harus dibuka lagi yang lebih gede. Harus investasi lagi. Wah, gimana caranya? Selamanya jadi nggak bisa besar. Uang dapat tapi harus investasi, buka tempat yang lebih besar. Nah, sedangkan kita di AFC hanya join 20 juta saja bisa menghasilkan omset miliaran loh. Saya mau dapat omset miliaran dari bisnis mebel yang seperti tadi saya kerjakan. Saya katakan kerjaannya gila. Bikin stres, bukan main gitu. Nah, jadi teman-teman yang tadinya skeptik dengan MLM, saya bukakan seperti ini, mereka mulai berpikir, iya juga ya. Dan sekarang lu gini deh, kalau mau bisnis, modal 2 miliar, bisnis apa kira-kira yang bisa bikin jaminan buat lu aman 2 miliar dan bisa mendapatkan keuntungan. Zaman sekarang orang nggak ada yang bisa menjamin usaha akan bisa break even point-nya dalam hitungan target misalkan 2 tahun. Nggak gampang. Nah, sedangkan di AFC, kamu investasi hanya 20 juta saja, nggak ada ruginya. Karena apa? Karena kamu dapat barangnya juga kamu makan gitu loh, bukan buat jualan. Nah, jadi diajak ngobrol seperti ini, mereka akhirnya mengerti gitu. Nah, jadi banyak tuh yang tadinya menolak MLM, yang anti MLM, dan akhirnya mereka gabung, join gitu. Iya. Kok bisa menjelaskan dengan enak dan langsung kami bisa terima dengan gamblang, karena kan Koko punya pemahaman background dari pebisnis yang sudah menggeluti modal ratusan juta dan keuntungannya juga besar, marginnya juga besar. Nah, tapi yang saya mau tanya, kalau orang yang kan di member Koko juga banyak yang single parent nih kok, juga banyak ibu-ibu, emak-emak yang gaptek, yang memang nggak gitu bisa menjelaskan secara hitungan atau secara logis bahwa peluang bisnis ini bagus karena pelipat gandaan bukan pertambahan. Itu cara menjelaskannya gimana kok? Koko ngajarin orang untuk bisa
memprospek orang yang orang itu sendiri kemampuan untuk memahami hitung-hitungan tuh nggak dalam gitu loh kok. Iya, jadi memang kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, kembali lagi dari sekian persen yang akhirnya bisa jalan dan berhasil, dibandingkan dengan yang nggak jalan, tetap persentasenya lebih banyak yang nggak jalannya. Karena memang biar kadang-kadang mereka itu hanya cuman punya keinginan gitu ya, tapi ketika diajak untuk mengikuti step-stepnya, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan seperti apa, ada kesulitan. Kesulitannya alasan harus ngurus keluarga lah, anak dan sebagainya. Nah, akan tetapi ada juga keluarga yang fight di sini. Saya punya downline namanya Yunita. Yunita itu single parent dan ekonominya dalam keadaan terpuruk dan hancur. Ngomong presentasi pun nggak pede ya. Dan ngomong di depan umum gemeteran, nggak bisa gitu. Nah, akan tetapi karena dia mempunyai daya juang dan akhirnya saat ini dia berhasil di AFC. Dan semua masalah ekonomi dia, masalah yang minus dan sebagainya, semuanya sudah tertutupi. Nah, hal-hal seperti ini ada juga di tim saya, ibu-ibu rumah tangga. Bahkan ada juga ibu-ibu rumah tangga yang kejadiannya simple aja. Dia cuma pakai produk AFC, kerjaannya urus anak, nganterin ke sekolah, masak di rumah, beberes rumah, udah paling antar sekali-sekali ke tempat les anak. Nggak ada nongkrong-nongkrong, sosialita nggak ada. Nah, akan tetapi di sini ajaib. Ketika dia konsumsi si SOP, lalu terjadi perubahan nih. Nah, teman-teman mami-mami yang di sekolah nih tanya, "Wih, kamu kok kelihatan lebih seger sih sekarang? Kamu makan apa?" Dibilang gitu. Ya dia cuma cerita, "Saya cuma makan ini SOP." "Apaan sih itu?" "Ya itulah pokoknya saya minum itu jadi enak badan, jadi seger gitu dan belinya di mana?" "Gini deh, nanti saya suruh ini ya, leader saya suruh hubungin kamu." Nah, dia minta bantuan leader, akhirnya dijelaskan dan dia beli gitu ya. Mami-mami di sekolahan ini beli. Dan akhirnya tanpa sadar si mami-mami teman-temannya ini malah dia jalan bisnisnya sehingga ibu rumah tangga tadi itu loh dapat bonus tambahan jajan dari AFC 20 juta sebulan. Waduh, happy banget. Orang dia dapat uang rumah tangga yang dari suaminya aja nggak kekurangan kok, maksudnya cukup lah buat hidup aja. Tambahan dapat bonus 20 juta, ya happy banget. Nah, hal-hal seperti ini ada juga terjadi gitu di tim gitu. Jadi kalaupun seorang ibu rumah tangga dengan kemampuan presentasinya terbatas atau nggak gitu bisa menjabarkan secara logika mengenai keuntungan keuangannya, tapi yang penting dia berjuang dulu, nanti setelah itu bawa ke leadernya untuk dibantu dijelasin gitu ya kok ya? Ya, dibantulah sama leader gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga kalau misalkan sudah dibantu dengan leader dan dia dengar berulang-ulang, lama-lama ya nempel juga di kepala gitu dan akhirnya dia bisa ngomong juga gitu. Ya, kok kan kelihatannya Koko nih ahli nih kok untuk membangun jaringan kok. Bagaimana Koko bisa ngelihat hal-hal yang minus di jaringan, tanda-tanda tidak baik di jaringan, sampai kemudian Koko cari solusi, sampai kemudian melibatkan orang, dan akhirnya bisa rapih lah gitu ya kok ya, walaupun sekarang masih dalam proses terus. Yang saya mau tanya kok, gimana kok caranya ketika kita meng-closing orang, orang itu nggak hanya terpikir untuk saya akan memikirkan downline saya akan cari orang, saya memprospek, closing, udah tugas saya itu. Tugas saya adalah personal selling. Hanya itu saja. Nah, sedangkan di tempat Koko bisa melibatkan mereka untuk sama-sama membangun jaringan, memikirkan kepentingan secara menyeluruh. Itu caranya bagaimana kok? Ya, sebenarnya gini deh. Jadi seperti tadi saya katakan, ada beberapa memang yang berawal hanya selling produk aja. Nah, akan tetapi di sini memang saya terus terang cara saya menduplikasi atau mengajarkan kepada downline memang agak keras gitu loh. Keras tuh dalam arti kata bukan kita galak, bukan. Dalam arti kata gini, Pome join nih sama saya direct sponsor Pome, oke? Nah, terus Pome saya join, saya registrasi.
keluar username dan password, saya langsung lempar ke Pome, Pome verifikasi sekarang. Wah, gimana caranya? Ya udah, saya pandu. Kita telepon tuh lama tuh pakai WA call. Saya pandu, saya arahkan masukkan password, masukkan username dan sebagainya. Terus langkah-langkah selanjutnya bagaimana sampai dia harus selesai verifikasi data. Dan saya melarang semua leader saya memverifikasikan data kepada downline-downline-nya. Kenapa? Satu, itu tidak mendidik dan tidak menduplikasi. Kedua, kalau leadernya yang memverifikasikan data, artinya dia pegang password downline dong. Begitu dia pegang password downline, godaan nanti akan terjadi. Ketika downline masuk bonus, ya namanya orang ya, kita nggak pernah tahu ya, tapi resiko-resiko yang negatif kita harus singkirkan semuanya. Dan saya nggak izinkan mereka untuk melakukan verifikasi data. Nah, yang saya lakukan seperti itu tanpa disadari itu ternyata menduplikasi. Ketika Pome closing pecah telur, lapor dong ke saya, ada mau join nih. Oke, sekarang kamu yang posting. Oh, gimana caranya? Dibilang itu saya nggak bisa. Oke, pandu sama saya, didampingi. Saya memang kesel juga sih, butuh waktu kadang-kadang setengah jam gitu ya, kita panteng telepon ya, nggak apa-apa lah, itu lebih baik susah di awal tapi ke belakangnya enak. Nah akhirnya mereka bisa juga ternyata, karena kan dipandu dan diarahkan. Step berikutnya gimana Pak kalau ada closingan lagi? Tetap kamu harus kontak saya untuk memastikan supaya kamu inputnya nggak keliru. Jangan sampai kamu salah penempatan titik, karena itu sudah tidak bisa diperbaiki kalau kamu salah. Nah, 2 kali, 3 kali diajarkan, dan keempat kali udah nggak nanya saya lagi tuh, udah lancar semuanya. Seperti itu. Makanya ya, waktu kemarin kejadian nggak ada barang, nggak ada yang cari saya. Karena mereka udah posting masing-masing. Coba kalau saya inputin nih, wah ada habis saya dikejar-kejar orang. Jadinya numpuk semua ya kok ya, kalau kayak begitu ya kok. Wah, iya dikejar-kejar. Iya ya. Kok kalau Koko bisa mencapai Shogun ini, Koko punya strategi khusus nggak kok untuk bisa mencapai Shogun? Ya strategi yang Koko ajarkan ke tim juga, gimana supaya dari Ronin ke Samurai, Samurai ke Shogun gitu, punya strategi nggak kok? Nah, saya terus terang kalau strategi kalah sama Kobudi. Kobudi lebih mahir. Ya. Kobudi lebih pakarnya gitu kan. Guru kok, itu sudah maha guru kok memang kok. Ya artinya gini loh. Kalau saya ditanya strateginya apa? Ya kadang-kadang saya cuman menerapkan apa yang distrategikan oleh Dr. Luigi gitu loh. Kalau kamu mau jadi Ronin harus punya Toreda sekian kiri kanan gitu kan. Kalau mau Samurai harus punya Ronin berapa kiri kanan, terus kemudian berapa Toreda. Sesimpel itu aja sih yang saya lakukan, yang saya terapkan kepada jaringan, dan nggak ada strategi-strategi yang khusus yang spesifik banget, nggak gitu. Kalau misalnya kayak di bawah member Koko sekarang ini 23.000 orang ya kok ya? Itu ya. 23.000 itu selain tantangan-tantangan yang tadi Koko bilang di dalam mengurus member adalah sempat timbul kelompok-kelompok yang saling berkompetisi, mulai nggak sehat. Tantangan-tantangan lain selain itu apa kok di dalam internal tim ya kok ya? Kalau boleh tahu kok yang selama Koko rasa aduh tantangan berat nih dalam bisnis jaringan nih. Di luar itu saya kira nggak ada. Yang merupakan tantangan buat saya itu gimana caranya menjaga supaya nggak hancur gitu. Nah itu aja sih yang tadi kan saya udah ceritakan ya. Iya. Gitu. Kalau di dalam prospekan kok, tantangan terberat atau penolakan yang sering kali Koko hadapin itu apa kok? Di dalam saat Koko memprospek, pasti kalau memprospek ada saatnya ditolak kan kok, atau closing terus kok kalau memprospek kok? Jadi gini, saya tuh paling benci kata tolak. Oh gitu kok. Jadi nggak boleh ngomong ditolak ya kok? Nggak, saya tuh paling nggak suka denger penolakan gitu. Maksudnya gini, saya ngucapin penolakan pun jarang banget. Saya makanya nggak pernah ngomong soal penolakan jarang banget gitu. Kenapa? Kamusnya bagi saya, orang belum join aja bukan berarti dia nolak. Oh oke. Sekarang belum timingnya, mungkin karena faktor uang lagi pas nggak ada, terus kemudian bisa jadi pas waktu kita tawarkan
dia memang lagi belum butuh gitu kan, banyak Benar. faktor gitu. Nah, itu artinya join yang tertunda. Nah, itu kan lebih lebih enak didengar Betul. sehingga tanpa disadari loh. Kalau kita sering ngomong tertolak, ditolak, tertolak, ditolak itu masuk ke otak bawah sadar, akhirnya melumpuhkan dan melemahkan kita punya semangat. Nah, Betul. jadi cerita soal tolakan sebenarnya ada, bukan nggak ada. Tapi saya anggap itu sebagai sampah. Kalau sampah kan saya harus buang, nggak mau diinget-inget. Jadi yang saya ingat ini buat saya pribadi, yang saya ingat adalah berapa banyak yang saya closing. Yang Hmm, nggak ikutnya nanti bukan berarti dia menolak untuk selamanya, karena pada kenyataannya betul loh. Sekian bulan kemudian ada yang tiba-tiba hubungi lagi, akhirnya join gitu kan. Itu tuh banyak, bukannya satu dua orang ya. Jadi artinya join yang tertunda lah, itu lebih enak ya, didengarnya. benar-benar. Ya, mantap kok. Itu benar-benar ngerubah mindset ya kok. Kalau kita merasa ditolak, lama-lama itu numpuk terus, ditolak 5 kali, ditolak 6 kali, ditolak 7 kali, itu bikin kita patah semangat, drop, udah kita nggak bisa punya kekuatan apapun untuk bergerak ya kok. Tapi kalau mindset kita ini join yang tertunda, bukan berarti dia bilang enggak itu berarti enggak, bukan, tapi tertunda gitu ya kok ya mindsetnya kok. Bener Betul, ya kok? betul, betul, betul. Nah, Kalau saya iya juga ya kasih Kak tahu Dina. kepada tim saya, bahkan sampai baru tadi pagi juga saya ingatkan kembali, saya bikin video, saya share kepada mereka bahwa ketika saya merenungkan, saya berada di AFC dan kemudian ekonomi saya dipulihkan di AFC, itu karena ada satu orang yang namanya Ling Ling loh yang berjasa dalam kehidupan saya. Nah, bayangkan di Indonesia ada 270 juta manusia, ya dari 270 juta Tuhan pakai satu orang yang namanya Ling Ling. Kenapa nggak pakai yang lain, segitu banyaknya manusia gitu kan? Artinya seorang Ling Ling bisa merubah kehidupan saya dan membawa dampak, sekarang mempunyai jaringan sampai 23.000, artinya 23.000 ini juga karena ada jasanya Ling Ling juga di situ. Nah, Link-link sampai ini saya upline Koko ya kok? upline. Oke, Saya oke. sampai kemarin saya bilang sama dia, sama Cilingling, Ci, thank you banget loh, saya ada di AFC ini karena Cilingling loh, Ci, gitu. Oh, dia bilang itu memang sudah jalan Tuhan, Gun. Kamu harus ada di AFC, dia bilang itu. Oh, setuju, amin, Ci, gitu ya. Cuman bagi saya, seorang Lingling ini bisa narik saya ke AFC, artinya dia jadi berkat kan. Nah, hal-hal seperti ini yang saya sampaikan juga kepada tim, ketika kita memberikan informasi kebaikan tentang AFC kepada orang lain, jangan otak kita tuh berorientasinya harus closing. Memang kita bisnis adalah cari uang dan memang perlu closing. Nah, akan tetapi kalau kita mindsetnya dirubah, yang penting kita berbagi kebaikan, urusan closing itu nanti adalah urusan nomor dua. Mau closing, mau enggak, pokoknya kita sudah menginformasikan kebaikan. Bayangkan ketika ada orang yang mengambil keputusan dan join closing, dan nasibnya berubah di AFC, betapa bahagianya hidup kita ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi kepanjangan tangannya. Dan Iya, saya iya. katakan kepada tim bahwa kamu kumpulkan harta, ya, kamu kumpulkan bonus di AFC, kamu investasi rumah, kamu beli emas, kamu kumpulkan uang yang banyak di deposito, itu adalah harta yang sifatnya semuanya sementara. Kamu mau berapa tahun lagi hidup, kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus punya investasi yang kekal. Investasi kita yang kekal adalah di surga. Ketika kita menabur kebaikan dan ada orang yang tertolong dan merasakan manfaatkan kebaikannya ini, maka itu adalah investasi kita yang sesungguhnya, saya katakan kepada mereka. Jadi kamu jangan patah semangat kalau ada orang yang belum memutuskan join hari itu juga. Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah menaburkan kebaikan. Urusan tuayan nanti Tuhan yang atur deh, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Kok ini kayaknya salah satu key sukses yang harus kita ingat kok. Jadi ketika kita memprospek, jangan punya konsep berpikir saya harus closing hari ini. Bukan seperti itu ya kok ya. Tapi saya sedang menabur kebaikan. Dan saya tahu kalau saya nabur, pasti suatu hari saya akan nuai gitu ya kok ya. Ya karena kalau kita punya pemikiran setiap kali prospek harus closing, ketika kita berhadapan dengan 20 orang, 20 orang, 20 orang ini belum ada closing satu pun, kita akan down, di situ akhirnya kita cabut. Tapi kalau kita punya hati melayani,
kita prospek kepada 20 orang, mereka belum join sekarang, nanti ada orang ke-21 yang Tuhan kirimkan atau orang ke-22, even yang 20 pun nanti akan balik lagi gitu. Nah, ketika kita punya hati pemikirannya seperti itu, maka jalankan AFC ini dengan adem gitu, dengan Ya, 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 sukacita aja gitu. tanpa tekanan ya kok ya. Karena prinsipnya Iya, saya berbagi kebaikan sama semua orang yang saya bisa gitu ya kok. iya, Ya, kok iya. bagaimana caranya kita bisa menghandle komplainan member yang merasa, aduh kok saya sudah berusaha nggak bisa-bisa ya, kok saya gagal terus ya, terus putus asa atau mungkin merasa jadi udah mau stop aja, itu gimana caranya kok? Oke, jadi aduh kembali lagi ya. Saya bukan agamawi nih, akan tetapi begini loh teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan, kalau saya menduplikasi diri saya kepada downline, belum tentu dia bisa ikuti cara saya loh. Karena saya Betul. dari usia 20-an saya udah bisnis dan saya sudah biasa Betul. melobi kepada pejabat-pejabat, jenderal, saya masuk ke instansi TNI, kemudian Pemprov dan sebagainya, kita udah biasa melobi untuk Ya, proyek dan sebagainya. Nah, ketika betul. ilmu saya ini saya terapkan dan jaringan suruh ikut pola saya, Belum saya tentu. yakin itu nanti akan ada orang-orang yang nggak sanggup dan akan frustasi. Nah, jadi saya menduplikasi sesuatu yang orang bisa lakukan semuanya, bukan orang yang menduplikasi hal yang tidak bisa dilakukan. Artinya apa yang saya lakukan? Saya bilang kepada mereka, kamu harus doa, minta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Itu yang bisa diduplikasikan dan itu semua orang bisa lakukan loh. Kalau orang berdoa dan bergantung sama Tuhan, semua bisa melakukan. Tapi kalau bilang kamu ikuti cara saya, belum tentu semua orang bisa ikuti cara saya. Tapi kalau dia berdoa dan memang Tuhan berkenan, akhirnya Tuhan bukain jalannya. Aduh, keajaiban-keajaiban terjadi deh. Hal-hal yang di luar pikiran kita itu terbuka semuanya. Gitu kira-kira Pome. Betul, betul. Betul kok. Jadi betul-betul kalau terhadap member yang ya kita tahu bahwa mereka frustasi, mereka rasa tertekan, nggak gol-gol, kita harus sarankan yang pertama mereka harus benar-benar percaya sama Tuhan, mereka doa dan mereka tetap nabur gitu ya kok ya. Kadang kan member tuh ngomongnya gini loh kok, Ci atau Koh atau Om atau Pak, saya udah ikutin semua yang disarankan, tapi nggak berhasil. Ya, maksudnya semua yang disarankan tuh dalam arti secara kelihatan. Saya sudah posting, saya sudah prospek, tapi nggak hasil. Nah, itu seringkali komplainan-komplainan atau keluhan-keluhan seperti itu yang bikin upline tuh jadi ngerasanya, aduh gimana ya, mau diapain lagi nih member, udah diajarin dan dia praktek tapi belum berhasil juga gitu. Seperti yang Koko Omong Ya, bilang, kita ya harus memang ngajarin mereka gini. tetap. Iya, Jadi ada leader saya juga seperti itu. Dia secara kualitas bagus banget. Bicara di depan umum sangat fasih sekali. Back office 100% menguasai. Dan seakan-akan nih orang nih aneh kalau sampai nggak berhasil gitu loh. Tapi pada kenyataannya sulit banget loh untuk closing dan sebagainya. Sulit banget. Bahkan dia ada saya cerita ya, di pengalaman saya berbagi pengalaman. iya. Ada satu downline-nya namanya Ibu Vero. Ibu Vero tuh di Jogja. Yang waktu kemarin yang tadi saya cerita bulan Desember saya berangkat ke Jogja dan kemudian saya sebut aja dah leader saya ini namanya Joe. Nah, Joe juga udah bingung gitu, Ibu Vero nih kok stuck banget nggak bisa berkembang gitu kan. Nah, akhirnya pada waktu saya berangkat ke Jogja, Bu Vero ketemu saya dan dia bercerita sudah melakukan sesuai dengan apa yang disarankan, udah mengikuti arahan dari para upline, duplikasinya sudah diikuti, tapi Pak kelihatannya kok kenapa ya orang-orang yang saya jumpai ini ketika mau diajak ketemuan aja mereka menghindar semua. Saya bilang, aduh Bu Vero, eh saya juga bingung mesti ngomong apa. Karena udah mentok gitu. Saya juga harus kasih ilmu apa lagi saya juga bingung gitu. Dan di tengah-tengah keterbatasan saya cuma bisa ajak dia berdoa. Saya bilang, Bu Vero,
yuk kita doa. Nah, saya doa dan pada waktu kita doa selesai, saya pulang ke Bandung. Beberapa hari kemudian tiba-tiba terbuka jalannya. Dia mulai closing, closing. Wah, PD-nya muncul. Pada waktu itu dia mengeluh, saya nggak bisa bergerak Pak, karena di sini kita lagi nggak ada barang gitu segala macam. Nah, pada waktu selesai didoakan itu, dia bisa berani, ada keberanian untuk ketemu orang dan akhirnya closing, diamond lagi. Nah, di situ mulai PD-nya kembali terbangun dan dia mulai terbakar dan sampai hari ini dia sangat on fire sekali, jaringannya berkembang dan ternyata masuk ada orang-orang bagus yang memang Tuhan kirimkan. Nah, kira-kira Iya, gitulah Pome. iya, iya paham kok. Jadi Jadi ada kalau hal-hal memang di luar batas kemampuan kita untuk kemampuan kita, menolong. Kalau kemampuan sudah nggak kita. bisa tolong ya yang biasa saya lakukan ya saya hanya bisa bawa dia ajak dalam Iya. doa gitu. Ya, dan satu pembelajaran juga buat kita bahwa ketika member kita ngalamin frustasi atau bentrok, itu kalau kita tetap tekun untuk bimbing mereka, dampingin mereka, menguatkan mereka, bisa jadi suatu hari mereka justru akan bertumbuh pesat dan kuat gitu ya, Ko ya. Walaupun Ya, saat itu malah mandek sama sekali, betul ya, Ko ya? ya. Karena saya kasih apa namanya penjelasan kepada tim saya bahwa sebenarnya apa sih di AFC? Sebenarnya kita ini seperti lagi perlombaan lari aja, kayak lari maraton. Ada yang udah finish duluan, yaitu para busido kita. Mereka sudah ada di garis finish, sudah beristirahat, sudah tidak lagi fight di tengah jalan seperti kita. Nah, endingnya kita juga ada di sana juga udah di garis finish karena finishnya kita tuh di 660 juta udah nggak bisa lagi gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi yang penting mereka sampai duluan nggak apa-apa asal kamu jangan diam gitu. Kamu Iya, jalan pun nggak apa-apa nanti sampai gitu. iya, Kamu iya, nggak iya. usah lari, kamu nggak bisa lari nggak apa-apa. Kamu jalan aja asal kamu jangan diam. Iya, Kamu betul. hebat lari kencang, tiba-tiba kamu capek di jalan terus kamu istirahat, bisa Iya, benar. kesusul tuh main jalan pelan-pelan, saya bilang Benar, gitu. benar, benar kok. Problemnya kadang member itu kalau lihat orang yang lebih berhasil itu selalu ngomongnya doakan saya nyusul ya, tapi dia sendiri nggak mau jalan gitu. Gimana mau nyusulnya? Sedangkan yang udah lari itu di depannya itu mereka lari. Nah yang di belakang doakan saya nyusul, tapi mereka jalan aja nggak mau gitu ya kok ya. Ya kalau Kapan kayak mau gitu minta nyusul? M-Gon aja, suruh kirim mobil dah jemput. Oke, oke. Oh, mau mau tanya nih kok. Saya betul-betul kepengen tahu banget sebetulnya skill yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan bisnis networking atau MLM itu skill apa kok? Yang wajib, yang mutlak harus dimiliki. Jadi kalau skill saya kira kita juga sudah disediakan training-training yang bagus dari kantor ya. Ada training NDO, dilatih untuk apa namanya berpresentasi LOP dan sebagainya. Saya kira skill kita tuh udah nggak kekurangan. Bahkan banner-banner kita tuh bagus banget. Kreatif loh AFC ya. Tiap hari keluar banner-banner yang sangat menolong. Betul. Nah, kalau bicara skill saya kira sudah sangat-sangat diperlengkapi kita oleh manajemen ini gitu. Nah, Benar, hanya tinggal praktek dan tinggal kerjasama dengan tim aja sih sebetulnya. betul. Ada masukan Karena kalau dari kita dikasih skill ya, terutama nih member baru ya, dikasih skill, tapi kalau dia tidak masuk ke dalam komunitas, tidak masuk ke dalam tim, ya nanti akhirnya juga nggak bisa jalan. Ingat iya, ya, ini ada api unggun nih, api unggun. Nah kemudian ini ada tumpukan kayu nih. Selagi kayunya masih di sini belum masuk ke api, dia nggak akan kebakar. betul, Nah akan betul. tetapi ini kayu kering nih, ranting bagus nih untuk masuk ke api unggun. Nah sebaliknya di sini ada kayu jelek, ranting basah, dilempar ke situ, kebakar juga gitu loh. Iya, Nah iya. makanya untuk teman-teman yang baru join, jangan berjalan sendiri, masuk bersama-sama Paham. dengan tim ya. Makanya Betul. saya kasih tahu kita tuh kadang-kadang kalau kumpul jangan nggak harus harus ada prospek gitu ya, nggak harus ada pertemuan yang sifatnya formal. Kadang-kadang Iya, kita cuman nggak makan sama-sama, terus ngopi-ngopi sama-sama, iya, ketawa-tawa ngobrol sana sini itu akan membakar sebetulnya ya betul. gitu. Jadi Harus kadang-kadang benar-benar teman-teman nih terserap sungkan gitu nih, ya. saya nggak
Ya kadang-kadang teman sungkan nih, saya nggak ada prospek hari ini Pak, saya nggak datang ya. Jangan begitu, datang aja Iya, gitu kan. iya, iya, iya. Jadi dari upline pun atau dari tim pun kita perlu approach ke mereka kalau mereka memang belum closing atau mereka masih merasa misah gitu ya, nggak mau nyemplung, kita approach untuk bisa anggap mereka sebagai anak-anak yang harus kita perhatiin, kita sayang bener, kita ajak untuk gabung gitu ya kok ya. Iya, gitu. Karena kalau kita Ya, udah selalu sering kumpul ya pasti energinya pasti ke juga bawah. positif, dia kebakar juga gitu. Iya, tadi kata Ko Mm-mm. Yohanes Busido nih, guru suhu saya gitu ya, Oh ada suhu ya? saya. Ada dong Ada kok, ya ya. Wah. selalu support kok, nggak pernah absen kok. Jadi Ko Yohanes bilang ilmu atau skill yang harus dimiliki adalah kudu angkat pantat kok. Jangan diem, harus bergerak gitu ya. Iya benar. Iya. Kok Benar. ini ada pertanyaan kok berkaitan dengan yang tadi Koko cerita karena mulai melihat di dalam internal tim ada problem perpecahan, saling nggak support, berkompetisi yang nggak sehat. Kemudian Koko terapkan support system untuk menyatukan. Tadi ada pertanyaan support sistemnya itu apa gitu, bisa diceritain kok. Ya, jadi sebenarnya perpecahan sih enggak, cuman sudah mengarah kepada apa ya, mau berjalan masing-masing dengan cara sendiri-sendiri. Belum sampai level pecah sih, mereka masih oke-oke semuanya gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan support system yang seperti apa. Jadi gini loh, kalau kita membuat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tim gitu ya. Nah makanya pada waktu saya membuat support system, saya kumpulin setiap leader yang ada di tim. Nah kita evaluasi, kita cari kelemahan tim itu apa di dalamnya, dan kita coba cari solusinya. Nah dari dikumpul-kumpul-kumpul, akhirnya saya membuat satu kurikulum setiap materi-materi pelajaran di dalam support system yang saya kembangkan ini, yang saya buat. Uh, Terbentuklah kurikulum edukasi. Kita ada kelas-kelas training uh, di mana kita bagi dalam beberapa kelas. Yang pertama kita kasih nama kelas SOS 1, School of Success 1. School of Success 1 adalah materinya TNB. TNB itu adalah Team Network Builder. Nah, di mana orang begitu join AFC harus dibekali dengan how to start supaya dia bisa running di bisnis ini. Ada arahan, ya, ada panduannya. Jadi dia tidak berjalan sendirian dan dia mengikuti rule yang ada. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, setelah dia mengikuti kelas TNB, lalu kita tangkap lagi mereka-mereka ini masuk ke dalam grupnya. Di situ ada sudah disiapkan mentor-mentor para leader yang untuk membimbing sampai dia bisa pecah telur, sampai dia bisa mendapatkan bonus yang stabil dan sampai benar-benar terbentuk. Karena TNB itu singkatan Team Network Builder, supaya dia menjadi networker yang bisa membangun timnya. Nah, kita arahkan sampai ke situ. Setelah selesai mengikuti kelas edukasi Tim Network Builder, kita ada SOS 2 ya. SOS 2 ini adalah lanjutan dari TNB. Nah, di situ kita berikan hukum-hukum kesuksesan. Ya, ada hukum-hukum kesuksesan apa aja, karena sukses ini bukan ukurannya uang saja loh. Nah, jadi sukses ini luas sekali. Kita harus benar-benar bisa membentuk karakter orang ya, karena masing-masing orang nih sangat-sangat kompleks di jaringan. Ada yang level pendidikannya sederhana, ada yang terlalu pinter juga jadi akhirnya susah diajar gitu kan. Nah, kita semua bentuk karakter-karakter yang seperti ini menjadi karakter yang baik gitu loh ya. Dan kemudian integritas kita harus bangun juga. Nah, di kelas School of Success ini kita akan bentuk mereka. Setelah School of Success kita ada kelas lanjutannya lagi. Saya lupa ada beberapa tingkatan deh gitu. Ada enam tingkatan. Jadi kayak kita sekolah tuh ada SD, SMP, SMA sampai kuliahnya kita ada jenjang pendidikannya. Itu kira-kira. Itu jadi Koko sudah mulai jalankan sejak 2020 akhir yang tadi Koko bilang Belum, untuk belum, oh belum. baru-baru ini. Makanya saya Oh, wasting time, saya nggak betul betul.
nggak fight terjun ke lapangan cari prospek dan Ya, sebagainya, makanya saya agak terlambat ketinggalan ya, karena saya fokus mengerjakan support system. betul. Karena Lama Koko loh, dari sebenarnya 2020 sampai 2021 ini saya benar-benar godok terus gitu. ya, karena Koko prepare banget untuk pondasi ya, Ko ya. Iya. Iya. Kok untuk kita-kita ini kok yang sekarang eh, sedang belajar untuk bisa membangun jaringan, bisa jadi leader yang baik, bisa terus berduplikasi sampai juga minimal seperti Koko lah ya, kok tahun depan bisa kami ini bisa Shogun kok minimal. Itu menurut Koko sebagai leader yang kita harus tanamkan ke member supaya mereka nggak stuck atau mereka nggak stop di tengah jalan dan mereka terus bertumbuh, yang kami ini harus tanamkan itu apa ya kok? Ya, sebenarnya tadi saya katakan bahwa tim Doraemon ini udah bagus banget, udah kompak, udah solid. Saya lihat ini sudah 1 poin, sudah bagus sekali gitu. Jadi itu harus dipertahankan ya. Kita dari apa namanya atas sampai bawah itu seragam semua satu bahasa. Nah, itu penting ya. Nah, ketika kita berjalan semuanya satu bahasa, satu hati dan sebagainya, maka otomatis nih gerbong akan ngikut gitu pola kita gitu. Yang repot tuh kalau udah terpecah-pecah, ikut cara masing-masing, masing-masing leader punya gaya sendiri. Wah, itu udah pusing dah. Jadi ya kesatuan, kesehatian untuk sama-sama maju terus, jangan ada Iya. perpecahan, itu yang kita harus tanamkan terus ke member dan ke tim kita ya kok ya. Ya karena ini bisnis MLM ini adalah bisnis manusia gitu loh. Jadi ya bisnis bisnis ya manusia ya bisnis yang harus benar-benar eh, leadership tuh identik dengan penggembalaan. Nah, Ya, di sini saya beruntung sekali karena saya sejak SMA sudah pelayanan di gereja dan saya aktif di organisasi gereja dan sebagainya sehingga saya bisa banyak belajar leadership, belajar penggembalaan itu karena dari pelayanan. Terus terang, itu ilmu yang nggak didapat di sekolah istilahnya gitu kan. ya, Nah, ya. sebenarnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pelayanan ini saya terapkan ke jaringan dan ternyata memang itu lebih impact-nya tuh lebih luar biasa ya. Karena mereka tuh merasa diayomi dan digembalakan gitu. Oke kok, kita banyak banget terima masukan-masukan dari Koko, banyak banget insight yang didapat. Em, Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh nanti saya akan bacakan pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan nih kok. Tadi apakah sudah nanya nama community U28, apa ada arti khusus? Ada arti khusus nggak ya kok A28 kok? U28, sorry. U28. Ada arti khusus nggak nih kok? Ada yang tanya nih kok. Ada dong. Ada ya kok? Jadi ya Boleh sebenarnya cerita tim kok. tim kita itu namanya Ultima 28. Nah, saya singkat jadi U28. Ultima ini dia artinya adalah ulangan 28 ayat 3 sampai 5 gitu. Ulnya ulangan, Oh, timanya 3 sampai 5. Jadi waduh. Ultima 28 adalah ulangan 28 ayat 3 sampai 5. Ada yang bisa bacakan nggak itu artinya? Ulangan 28 ayat 3 sampai 5, ada yang bisa bacain siapa Mak Merlin? Ayo. Upline aku tercinta Mak Merlin, bisa tolong bacain Ulangan 28 ya kok? Iya, ulangan Ayat 28 3 ayat 3 sampai sampai 5. 5. Silakan Mak Merlin. Saya baru tahu loh kok. Saya kira Ultima 28 tuh U-nya ya udah sebut aja lah Ultima, kan keren tuh U28 gitu. Karena keren jadi U-nya ya udahlah Ultima gitu. Ternyata ada makna ya kok ya. Waduh, Ada, bersyukur banget tadi ada yang titip ada. pertanyaan. Oke, Merlin bisa, Mak? Atau siapa yang boleh baca? Fanny boleh, Fan? Tolong baca, Fan. Tuh, M Gon di mute katanya tuh. Oh, M Gon. Mak, aku nggak tahu cara unmute-nya. Fan, bisa tolong Fan Gon supaya Mgonnya aku cariin dulu. Bentar. Gon
Nah, udah tuh. Tapi nggak bisa aku. Mesti Udah, kamu kayaknya. aku unmute. Oke. Silakan. Halo Kogun. Halo. Sharingnya bagus banget loh. Ya, Gile. Bagus banget kok. Tuh bener-bener saya terharu luar Bener-bener biasa kok. kayak lagi ditampar. Wah. Ditampar. Wah, jangan dong. Ditampar dielus-elus maksudnya. Ulangan 28 ayat 3 sampai 5. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Wah. Thank you Ko, sangat memberkati loh Ko. Benar-benar luar biasa ya kok falsafah yang di tim U28 ini ya kok ya. Dan semua member tahu tuh kok ya artinya ya kok. Tahu lah. Mereka sudah dikasih tahu arti Ultima 28 itu. Oke. Silakan teman-teman, kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi jangan sungkan. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang tanya nih. Ada yang mau ditanya lagi? Kok saya mau nanya. Nah, kenapa dikasih nama Doraemon? Ayo, Pome, kenapa dikasih nama Doraemon? Jadi gini kok, Doraemon itu sebetulnya gambaran Doraemon yang nama di grup kita itu nama dari Tuhan kok. Jadi nama yang Tuhan kasih. Karena waktu itu sempat muncul segala macam nama-nama yang unik-unik gitu ya, aneh-aneh juga gitu. Tapi Tuhan tetapkan kasih kita hikmat untuk kasih nama Doraemon karena Doraemon itu gambaran baik hati, suka menolong, bisa melakukan apa saja, friendly, ramah, hangat, kebersamaannya juga kuat, terus bisa terbang, bisa kemana saja, jadi bisa punya mimpi yang besar, punya kantong ajaib, dan juga yang terutama karena disesuaikan dengan body kita kok, yang rada momol-momol. Karena member-member kita rata-rata berbody Doraemon, jadi kita tetap nama Doraemon gitu. Sebetulnya mau sebut Wonder Woman, tapi karena kita pikir-pikir kayaknya nggak cocok ya Wonder Woman dengan body kita, daripada dibully, kita sesuaikan aja dengan body kita gitu kok. Itu sebenarnya alasannya. Tapi itu nama, menurut saya namanya keren banget loh. Itu saya bilang gila nih, kreatif banget bisa kasih nama Doraemon sehingga nggak kehabisan itu. Nggak kehabisan kartun-kartunnya, ada aja nemuin Widih. Menemukan harta karun lah di kreatif banget nih anak-anak Doraemon. Memang bener sih kok. Kalau yang kayak Koko bahas dari tadi itu kan mengenai mindset lah. Mindset di dalam atau mindset atau prinsip-prinsip membangun bisnis jaringan. Memang benar kok. Kesatuan dan keterikatan hubungan dekat itu membangkitkan kreativitas. Karena sebenarnya di dalam diri kita masing-masing kan punya kelebihan yang berbeda-beda ya kok. Misalnya Feni, ini kalau bicara tim saya, tapi di sini sebenarnya bukan hanya Doraemon ya, banyak ya. Misalnya Feni, dia itu memang pinter dalam bikin konten dan segala macam. Riana itu memang leadership-nya kuat, dia bisa punya hubungan secara merata merangkul semua. Merlin itu memang dia punya sapu jagat yang suka mukulin orang-orang kalau belum join, itu dengan sapunya dia bisa bawa orang-orang untuk join gitu ya. Jadi dengan kemampuan kita yang berbeda-beda, karena adanya kesatuan, hubungan dekat, dan satu sama lain hubungannya juga bukan hubungan soal cuan, bukan, tapi ingin nolong orang, ingin berbuat baik, itu benar-benar membangkitkan kreativitas kok. Itu yang bikin jadi lebih grup itu dinamis dan pertumbuhannya cepat. Jadi yang Koko ajari itu benar-benar buat saya luar biasa. Benar-benar banget yang Koko ajarin itu malam hari ini insight yang luar biasa banget. Karena memang di tempat kami sendiri Doraemon, kami orang-orangnya itu nggak seahli Koko dalam leadership gitu ya. Tapi secara otodidak kami mempraktekkan yang Koko ajarin, dan dari ilmu ini kami jadi merasa benar-benar harus lebih sungguh-sungguh lagi praktekin, karena itulah kuncinya keberhasilan supaya jaringan kami juga bertumbuhnya semakin besar gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang di tempat ini jangan putus asa kalau sampai sekarang jaringannya belum bertumbuh. Yang penting mindsetnya dulu yang dibenerin, betul ya Ko ya, bahwa mindset jangan sekedar ngejar cuan, tapi mindset kepengen semua orang berhasil, mindset kepengen mereka punya kehidupan yang berubah gitu ya Ko ya. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan nih Ko.
Kok apakah semua anggota timnya itu yang sama? Apakah tidak ada yang lain? Masih kurang paham nih pertanyaannya maksudnya. Apakah semua anggota timnya itu yang sama? Apakah tidak ada yang lain? Mungkin kalau pertanyaannya bisa diperjelas. Atau mungkin Koko untuk ya kita tinggal 1 menit sebelum, kalau memang masih ada pertanyaan boleh. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kok kira-kira ada pesan-pesan apa kok untuk kami semua di tempat ini, untuk kata-kata penutup malam hari ini kok? Ya, pesan apa ya? Sebenarnya udah canggih-canggih semua, udah hebat-hebat ini. Kita belajar banyak loh kok. Belajar banyak kok. Ngomong-ngomong Koko sejak waktu sempat habis COVID itu kok, kan Koko minum Subarashi Utsukushi terus tuh kok. Waktu COVID, saya lihat foto Koko itu di medsos itu cerah banget, serasa lebih cerah dari masa depan saya loh kok, sampai kinclong gitu kok, bener-bener kinclong. Jadi ngefek banget tuh ya kok ya, minum saya pakai Iya, waduh iya. bener-bener ya, bener-bener sampai kinclong, sampai saya tunjukin loh kok sama suami saya bilang nih, walaupun cowok minum Subarashi Utsukushi ini sampai cerah banget, lebih cerah dari masa depan saya nih, aku bilang gitu kok. Oke, kok gimana kok, ada kata-kata penutup kok untuk malam hari ini? Oke, ya jadi teman-teman, apapun yang akan kita hadapi bersama, ya artinya kalau kita menghadapinya bersama-sama, baik dalam keadaan senang maupun susah, itu akan kita hadapi dan lalui bersama, itu kita akan kuat dan tidak saling komplain ya. Jadi kalau kita kompak semuanya, mau nggak ada barang, kayak mau istilahnya di luar apapun yang terjadi, undercutting dan sebagainya, tidak akan saling menyalahkan leader, tidak saling menyalahkan siapa-siapa ya. Jadi kita hadapi bersama. Jadi prinsipnya ingat, pada waktu kita senang, kita bisa sama-sama, dan kita waktu menghadapi tantangan kesulitan pun kita harus hadapinya juga bersama-sama gitu, karena kita di sini kan keluarga gitu ya. Itu aja teman-teman. Oke, jadi betul-betul kita tahu bahwa ini bisnis bukan soal cuan, tapi manusia ya kok ya, yang kita harapkan naik semua, jangan satu pun yang tertinggal, benar-benar no one left behind, nggak boleh ada satu pun yang kita biarin, harus betul-betul kebersamaan, hubungan dekat, kekeluargaan itu kita wujudkan sebagai fondasi kita ya kok ya. Kogun, terima kasih banyak banget untuk malam hari ini, benar-benar sharing yang luar biasa. Teman-teman yang mau say thanks di chat dulu sebelum ditutup boleh, karena betul-betul saya sendiri secara pribadi tuh sampai ngerasa banyak banget insight-insight yang saya dapatkan dari Kogun, bahwa betul-betul bisnis ini nggak hanya bicara duit, jangan hanya berpikir saya ngejar closing, bukan. Tapi saya betul-betul kepengen orang-orang yang ada sama saya sekarang sukses, dan sebisa mungkin saya mengajarkan mereka untuk cari orang sebanyak mungkin untuk sukses juga gitu ya kok ya. Benar-benar luar biasa sharingnya malam hari ini. Terima kasih banyak Kogun, terima kasih juga untuk semua teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita sukses bareng, jangan ada yang ketinggalan, jangan lagi ada yang ngomong doain gua supaya nyusul tapi lu diem aja gitu, jangan ya. Nggak pernah lari, jangan ya teman-teman, ayo kita maju bareng. Lambat nggak apa-apa, yang jelas kita harus mencapai target kita, sukses bareng menjadi Busido. Oke, terima kasih semua, Tuhan berkati, God bless. Oke, Tuhan berkati semuanya ya, bye, selamat malam. Rasanya cukup, ingin ku menyerah, angkat kedua tanganku berserah. Tapi kau ada beriku tatapan, di sana ku menemukan harapan. Ku teguhkan hati satu kali lagi, lihat saja nanti satu kali lagi. I will never give up, time to get my chin up, saatnya bersiap. And you know we don't stop. Mulai
Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak keras. Ku sendiri, ku melawan arus deras. Ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti Fajar yang bersinar, lelahku kan sirna. kan sirna apabila mentariku telah tiba. Dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah. Tengah samudra